Apakah benar mencari kerja susah itu? Dilansir dari berbagai media bahwasanya mencari kerja itu susah, apalagi terkhusus Gen Z atau generasi Z. Apakah benar faktanya demikian? Halo semua, perkenalkan saya Rio, karyawan swasta yang mencoba belajar public speaking. Dari berbagai sumber dan berbagai media bahwasanya mencari kerja itu akan susah setiap tahunnya. Terus apa penyebab mencari kerja itu akan semakin susah? Kalau dari saya sendiri atau analisa saya sendiri, mencari kerja semakin susah itu dari pribadinya atau dari orangnya itu sendiri, Pak. Jadi buat teman-teman semua, kalau ingin benar-benar berkarir atau benar-benar ingin mencari kerja, hindari 3 faktor ini. Faktor yang pertama yaitu ekspektasi gaji terlalu tinggi. Disitulah banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang menganggur karena memiliki ekspektasi gaji yang begitu tinggi ya, yang terlalu tinggi ya. Bahkan terkadang tidak sesuai dengan skill kemampuan yang dia miliki. Terus kenapa sekarang anak-anak muda lah ya terkhususnya memiliki ekspektasi gaji itu yang tinggi? Apa faktor penyebabnya? Ya, yang pasti berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, yaitu yang paling mempengaruhi yaitu di sosial media, Pak. Sosial media inilah yang paling mempengaruhi mulai dari pola berpikir, mulai dari kepribadian, bahkan bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang, Pak. Maka dari situ banyak anak-anak muda yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi karena disuguhi oleh mungkin motivasi-motivasi atau flexing bahwasannya bisa kita sukses muda gitu. Ada anak muda pamer kekayaan, ada anak muda pamer kesuksesan, ada anak muda pamer pencapaian-pencapaian selama dia masih muda gitu. Makanya banyak orang yang menginginkan atau berekspektasi ketika sudah kerja itu bergaji yang tinggi atau di atas rata-rata, Pak. Padahal kita nggak tahu orang-orang yang sukses di usia muda itu dia anaknya siapa, background keluarganya bagaimana, kan kita nggak tahu. Tetapi karena kita sering disuguhi hal-hal seperti itu, kita berharapnya bisa sukses di usia muda, bahkan sebelum umur 30 tahun. Ya sebenarnya bisa sih Pak kita sukses di bawah umur 30 tahun itu Pak. Bisa. Kalau orang tua kita itu memang benar-benar kaya gitu, itu bisa kita sukses di usia muda. Terus sekarang kita hitung-hitungan aja dah, hitung-hitungan kalkulasi. Ini saya membaca dari berbagai sumber bahwasannya gaji lulusan fresh graduate Universitas Indonesia itu rata-rata tahun 2019 itu di 3 sampai 6 jutaan per bulan ya. Terus kalau kita konversi ke 2024 kita anggap di 6 sampai 9 juta lah gaji fresh graduate dari lulusan Indonesia itu. Dari gaji segitu, kalau kita ingin mendapatkan atau mendapatkan pencapaian 1M pertama, kita membutuhkan waktu 10 tahun, Pak. Kalau gaji kita 9 juta ya. Dan 99 jutanya itu kita tabung lah. Baru kita dapat 1M itu 10 tahun jangka waktunya. Atau kalau sekarang lulusan S1 perguruan tinggi itu di umur 23 tahun, berarti kita untuk mencapai 1 miliar yaitu di umur 33 tahun, Pak. Itu yang hitung-hitungan realistis ya. Kalau untuk ada nanti sambil investasi dan lain-lain itu berjalan beriringan lah. Tapi secara hitung-hitungan itu seperti itu. Makanya banyak orang atau banyak anak muda yang investasi dan berharap mendapatkan gaji yang di luar nalar lah terkadang. Nah, faktor yang kedua yang harus dihindari terlalu memilih-milih tempat kerja, Pak. Harus kerja di kota inilah, di kota itulah, di kota deket sinilah. Itu yang bisa menghambat orang-orang itu mendapatkan pekerjaan. Karena banyak sekali orang-orang itu yang tidak maulah keluar dari zona lingkungan atau tempat tinggalnya. Contoh ketika ada orang tempat tinggal di kota A, ya dia berusaha untuk mencari kerja di lingkungan itu saja. Tidak mau keluar dari lingkungan itu atau keluar dari pulau itu. Jadi itu adalah salah satu penyebab terjadinya kesusahan untuk mencari kerja.
Nah, setelah saya telusuri kenapa sih orang-orang itu tidak mau keluar dari zona tempat tinggalnya itu dan ingin memang bekerja lah, dan ingin memang bekerja di daerah itu, banyak Pak faktor-faktornya, atau banyak lah. Kemarin saya tanya terkait teman-teman kerja atau teman-teman kita kuliah, itu yang pertama pasti faktor orang tua. Ya kalau masalah orang tua kita tidak bisa lah ya menyalahkan atau mendebat lah argumentasi dia, karena mungkin memang ada yang memang anak tunggal dan memang ada orang tua yang lanjut usia dan dia memang harus yang merawat atau hidup bersama orang tua dia. Itu memang faktor utama, kalau itu nggak bisa diganggu gugat lah. Tetapi kalau ada faktor-faktor lain kayak memang dia bukan anak tunggal, orang tua dia masih sehat, merantau Pak, merantau. Kita carilah yang dimanapun itu memang ada kerjaan, kita gas saja. Itu salah satu mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Itu nanti ketika kita mencari kerja, kita kerucutkan di daerah tertentu, itu nanti akan semakin sedikit lah pekerjaan. Contohnya contoh kayak saya sendiri gitu, di Kalimantan gitu, pengen bekerja di Kalimantan, itu aja nanti akan ke filter lowongan-lowongan kerja yang memang memiliki spesifikasi atau kualifikasi yang masuk dengan kita. Oh, ini pekerjaan ini pas nih, aku pengen bekerja di bidang ini, tetapi nanti penempatannya bisa di Sumatera, bisa bahkan di Sulawesi, atau bahkan di pokoknya luar daerah kita lah. Itu nanti akan menghilangkan kualifikasi itu. Jadi kalau memang teman-teman itu berharap ingin menjadi atau pengen bekerja, itu hilangilah atau hapus saja kualifikasi tempat kerja itu. Kalau bisa dimanapun itu bekerja. Kalau saya untuk berkarir, gas. Nah, faktor yang ketiga inilah yang sering sekali menghambat orang-orang itu bekerja, yaitu tipe dan jenis pekerjaan. Inilah, ketika ingin bekerja, nanti yang ditanyakan yaitu terkait dengan salary atau gaji. Gajinya berapa? Gajinya sekian. Oke, masuk. Terus yang kedua itu tempat. Tempatnya di mana untuk kita bekerja? Oh, di sini. Oke, lepas. Aku memang pengen kerja di lokasi itu. Yang ketiga itu kerjaannya seperti apa? Seperti ini. Oh, enggak lah, itu terlalu berat, itu capek gini, bla 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 bla. Itulah yang susah sekali. Karena pekerjaan apapun itu ya, terkadang mungkin yang menurut kita anggap pekerjaan berat, yang kita anggap itu pekerjaan kasar, itu memiliki benefit atau salary yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan yang kita anggap kantoran lah. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu banyak di sini. Contohnya saja lah di perusahaan-perusahaan industri saya bekerja, yaitu di industri palm oil atau kelapa sawit itu. Di situ banyak contohnya saja. Nah, di kebun mungkin ada panen, ada bagian perawatan dan lain-lain. Itu juga pekerjaan yang bisa dikatakan menjanjikan, Pak. Kalau di pabriknya mungkin di bagian operator mesin, di bagian laboratorium, dan masih banyak lagi lah. Memang kalau di industri palm oil mill itu tempatnya memang terisolir lah, atau memang jauh dari kota, dan jarang orang itu mau bekerja, terkhusus anak muda ya. Jarang sekali orang yang mau bekerja di tempat-tempat seperti itu ya. Pengennya kota megah, style rapi, tempatnya bersih, ya seperti itu. Itulah yang memang bisa mengganjal kita untuk mencari pekerjaan. Ya mungkin itu saja ya tips atau trik dari saya kenapa mencari kerja itu susah ya, karena ada 3 faktor itu. Tiga faktor itu kalau memang teman-teman hapuskan semua, saya yakin tidak sampai, kalau memang benar-benar mencari kerja ya, tidak sampai 6 bulan pasti bisa lah untuk mendapatkan pekerjaan itu.